Halo semuanya, pada poster infografis yang kami tampilkan, kami mengangkat topik tentang mengatasi prasangka terhadap ODP atau PDP dan keluarga pasien di masa pandemi COVID-19. Target psikoedukasi yang ingin kami capai adalah warga desa. Jadi, terbentuk suatu pandangan asosiatif terhadap ODP atau PDP, mantan pasien, serta keluarga pasien bersangkutan yang terjangkit dengan COVID-19. Pandangan ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, COVID-19 merupakan jenis penyakit baru dan masih banyak yang belum diketahui, sehingga mendorong ketakutan dalam masyarakat. Ketakutan kemudian diperkuat dengan potensi fatalitas bagi individu yang terjangkit virus, serta diimplementasikannya kebijakan preventif untuk melindungi kesehatan publik. Yang kedua adalah pelabelan yang didorong media bahwa suatu komunitas geografis memiliki resiko tinggi terkena penyakit apabila telah memiliki subjek yang terjangkit virus. Dengan ini, konteks keluarga sebagai kelompok sosial terdekat dengan subjek ikut menghadapi stigma sosial. Lantas apa dampaknya? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, kelompok yang mengalami stigma sosial dan diskriminasi dapat mengalami 1. Penghindaran atau penolakan sosial yang juga berpotensi mengarah pada isu mental bagi subjek. Yang kedua, penolakan akan perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, atau pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kekerasan fisik. Selain itu, pandangan asosiatif ini dapat meningkatkan penderitaan pasien, menyebabkan individu yang berpotensi terjangkit menghindari mencari perawatan kesehatan, sehingga otoritas kesehatan masyarakat sulit mengendalikan penyebaran penyakit. Lalu, ikut terstigmatisasinya para profesional serta relawan di lapangan akan meningkatkan stres dan kelelahan yang lebih tinggi, dan kerugian ekonomi akibat dihindarinya suatu wilayah. Lantas apa langkah pemecahan masalahnya? Merujuk pada kasus-kasus stigmatisasi dan diskriminasi yang terjadi di daerah-daerah, berikut kami rangkum usul dari beberapa sumber pemberitaan nasional, yang diantaranya 1. Berhenti menyebarkan berita negatif atau hoax. Berita negatif yang masif direproduksi secara berlebihan sehingga lepas dari substansi penting yang hendak disampaikan, justru membawa publik pada apa yang disebut Moeller sebagai compassion fatigue, sehingga membuka ruang bagi adanya misinformasi dan disinformasi di masyarakat yang menyebabkan publik menjadi bebal. 2. Berhenti menyebar data pribadi ODP dan PDP. Data pribadi ODP dan PDP tidak memiliki kepentingan sama sekali dengan proses penyembuhan diri, kecuali data pribadi pejabat yang sudah dipastikan positif COVID-19 untuk menelusuri riwayat kontaknya dengan orang lain. Penyebaran data pribadi justru berpotensi menimbulkan kecemasan berlebihan di wilayah sekitar pasien, sehingga memicu stigma dan diskriminasi terhadap pasien dan keluarga pasien. 3. Menganjurkan dukungan moral terhadap ODP dan PDP melalui tokoh adat dan agama. Dukungan moral seperti membantu memenuhi kebutuhan primernya tetap terpenuhi, memastikan kondisinya tetap baik, dan membantu mengkomunikasikan keadaannya pada petugas medis penting untuk disosialisasikan melalui tokoh adat dan agama setempat. Adapun tokoh adat atau agama sebagai figur publik memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada suatu komunitas. 4. Memberi edukasi sosialisasi melalui ruang dialog. Komunikasi yang lebih humanis dan manusiawi dalam meredam stigma terhadap ODP dan PDP juga bisa dilakukan melalui komunikasi dua arah untuk memposisikan diri sekaligus merasakan keadaan ODP dan PDP COVID-19. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.